Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kakek naga berkata, seorang kultivator itu memiliki merek api jiwa yang unik. Yang ini tidak akan pernah bisa disalin, dan aku menemukan seorang penatua, seorang murid, dan binatang buas di Sekte Zhengyang. Aku dapat memberitahumu sangat banyak bahwa mereka semua adalah reinkarnasi. Tanda api-api jiwa dari tetua persis sama dengan tanda api jiwa dari seorang murid Sekte Zhengyang 500 tahun yang lalu. Dan binatang roh itu, tanda api jiwanya, persis sama dengan tanda api jiwa seseorang di era Xuan Chen 800 tahun yang lalu. Ye Chen berkata, pada ketiganya saja, ditentukan bahwa reinkarnasi Dacu agak sewenang-wenang, kata Ye Chen sambil menyentuh dagunya. Ini tidak sembarangan, tapi sangat mungkin. Kakek naga berkata, setiap orang yang muncul di sekolah Zhengyang sejak berdirinya sekte, dan jejak jiwa mereka, aku ingat, dan pada tahun-tahun aku adalah seorang jiwa, aku telah melihat banyak kultivator di sekte Zhengyang dan aku masih ingat jejak api jiwa mereka. Ketika aku keluar dan pergi ke tempat lain untuk memverifikasi, aku secara alami akan melihat perbedaannya. Ye Chen berkata, jika ini masalahnya, Sekte Qingyun dan Sekte Heng Yue mungkin juga memiliki kultivator yang bereinkarnasi. Ye Chen mengerang. Aku akan menanyakan pada Long Yi dan Long Wu di lain hari, kakek naga bisa melihatnya, mereka Long Wu dan Long Yi mungkin bisa melihatnya juga siapa yang bereinkarnasi. Setelah kembali, atur agar kita bicara. Aku akan memberi tahu mereka. Kakek naga berkata, 3 kenangan yang kita warisi berbeda, aku tahu, mereka mungkin tidak tahu. Jika dataran Chu benar-benar memiliki reinkarnasinya sendiri, maka tanah ini benar-benar tidak mudah. Perkataan kakek naga penuh dengan makna yang dalam, dan di mata naga besar, masih ada mata yang samar-samar. Ye Chen berlata, apakah kakek tidak ingat Dacu dalam ingatanmu yang diwariskan? Tidak. Kakek naga menarik napas dalam-dalam. Jutaan tahun, dahulu kala, di era ketika aku ada, mungkin tidak ada tanah seperti Chu ini. Itu tidak benar. Ye Chen menggaruk kepalanya. Karena Anda berasal dari zaman kuno, mengapa Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah zaman kuno? Kakek naga berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku adalah sisa jiwa naga, aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu antara langit dan bumi. Selama periode waktu yang panjang ini, meskipun aku memiliki kesadaran, beberapa hal diintegrasikan ke dalam perubahan tahun ingatanku, tapi sayangnya, tidak ada apa-apa tentang dataran Chu dalam ingatan ini. Rahasia tentang dataran Chu, Sekte Tianxuan sepertinya yang paling tahu. Ye Chen mengerang, menyentuh dagunya. Kakek naga berkata, yang paling aneh adalah mereka dari Sekte Tianxuan, aku ingin tahu identitas seperti apa mereka di Dacu. Seperti yang kamu katakan, rahasia dataran Chu mungkin lebih baik daripada siapapun, sekarang aku benar-benar ingin keluar dan memikirkan Chu besar ini. Karena itu, ambilkan aku makanan ringan, dan cepat keluarkan aku dari sini. Ye Chen berkata, tunggulah aku sedang bekerja keras. Sekarang, izinkan aku menanyakan sesuatu. Ia katakan, aku menemukan lautan udara abu-abu terakhir kali ketika saya memasuki lubang hitam di luar angkasa di Changyuan kuno yang kacau terakhir kali. Ye Chen menyebutkan pengalaman terakhir memasuki lubang hitam di ruang angkasa. Dengan kekuatan keheningan, hanya sepertiga detik, aku hampir hancur menjadi abu terbang.
Apakah Anda tahu dari mana laut abu-abu itu berasal? Kakek naga berkata, tidak heran kamu datang dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum dan sesudah kamu masuk, itu menjadi lumpuh, karena ini, kakek naga menyentuh dagunya. Lautan udara abu-abu sangat luas dan kuno, sangat berat, kacau, dan dengan kekuatan keheningan. Kakek naga mengerang dan terus mengerang. Berpikir tentang itu, mata naganya berangsur-angsur mekar dengan cahaya yang berapi-api, ini tidak akan menjadi kekacauan. Apa itu kekacauan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek naga berkata, seperti yang kamu katakan, udara kekacauan benar-benar udara kekacauan di awal kekacauan, dan itu tidak berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Kakek naga berkata, matanya berapi-api. Apa menurut Anda lautan kekacauan di lubang hitam adalah harta karun? Ye Chen menatap kakek naga dengan penuh arti. Itu pasti harta karun sangat berharga, kakek naga berkata semakin bersemangat, itu adalah energi paling mendasar dari langit dan bumi, yang melahirkan segala sesuatu, kamu dapat menggunakan pemurnian, dan pemurnian jiwa pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Yang paling penting adalah mengandung asal mula langit dan bumi, kekuatan besar, dan hal-hal yang bertentangan dengan langit. Sangat tergantung. Ye Chen terkejut. Mata kakek naga hampir terbakar, dan kegembiraan tidak dapat ditambahkan. Cepat, sekarang pergi ke Changyuan kuno di mana kau bertarung dengan Yin Ziping sebelumnya, dan masuki lubang hitam luar angkasa dari sana. Jangan, jangan, jangan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku tidak akan bisa kembali ke sana, aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu adalah anak yang hilang, tetapi itu bertentangan dengan langit, kamu memiliki posisi dan jarak yang baik. Selama kamu jauh dari Laut Kelabu, kamu tidak perlu khawatir tentang kehidupan, kamu dapat dengan mudah mendapatkannya. Ye Chen menyentuh dagunya. Tapi tunggu beberapa hari. Baru aku akan ke sana lagi, pertempuran terakhir dengan Yin Ziping, kekuatan mata roda abadi hampir habis, dan masih dalam pemulihan, dan, ada sedikit masalah dengan mata roda abadiku akhir-akhir ini. Sedikit masalah, kakek naga mengangkat alis. Apa yang terjadi? Ye Chen berkata, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Ye Chen berkata, tidak lupa melirik langit berbintang, aku selalu merasa bahwa seseorang sedang melihat tanah ini, dan aku merasa seseorang sedang menatapnya lebih dari sekali, aku bahkan bisa merasakan bahwa mata roda abadi menjadi kacau bahkan hingga mengeluarkan darah hitam. Kakek naga mengerutkan kening. Ye Chen berkata, aku biasa melihat mata roda abadi lebih dari sekali, tetapi disambut dengan reaksi yang kuat. Ye Chen melanjutkan, aku bisa merasakan mata roda abadi bergetar, itu tampaknya telah menghadapi ancaman yang kuat, dan guncangannya, itu juga memberiku rasa takut. Kakek naga berkata, kemungkinan besar kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Kakek naga mengerang, bahkan mata roda abadi bergetar, membuktikan bahwa itu adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Mungkin aku terlalu lemah. Ye Chen menyentuh dagunya. Meskipun mata roda abadi kuat, mereka bukan yang tertinggi di mata mereka. Kakek naga berkata, kata-katanya penuh dengan makna yang dalam, dunia ini indah, ada siklus sebab dan akibat, dan ada hubungan simbiosis. Bukan tanpa pupil mata yang dapat menahan 6 dewa, ada juga pupil mata super kuat yang benar-benar dapat menekan mata roda abadi dan ada gunung dan orang-orang di luar pegunungan, kamu harus selalu ingat bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Mengerti? Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku tidur dulu.
Kakek naga berkata, menghalangi percakapan dengan Ye Chen, berbaring di sana, dan mata naga besar itu terus memancarkan cahaya yang tidak jelas. Bagaimana situasi di Dacu seperti ini? Garis keturunan langit, begitu banyak keberadaan aneh, dan membuat mata roda abadi bergetar, dan 8 pencapaian adalah mata kekacauan. Segera, Ye Chen ditutupi dengan cahaya keemasan terbang keluar dari keluarga Sangguan seperti pelangi Dewa Emas. Kali ini, Ye Chen menghancurkan pasukan dari 2 kuil sekte Zhengyang dan berhasil bersatu dengan keluarga Sangguan. Tugas itu juga berhasil diselesaikan. Sebagai orang yang sibuk, sudah waktunya untuk pergi untuk melakukan hal-hal lain. Melihat punggung Ye Chen pergi, Sangguan Yuer tampak marah, masih panik dengan apa yang terjadi tadi malam. Namun, melihat punggung itu berangsur-angsur memudar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit bibirnya. Di antara mata seperti air, ada riak dan gumaman, dan matanya penuh kehilangan. Selain itu, Sangguan Han Yu hampir sama, dan ada sentuhan kemerahan di pipinya. Dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Dia selalu menahannya dengan sedikit kelembutan karena malu. Di keluarga Wu Tian, di antara kelopak bunga yang berterbangan, seorang wanita bersandar di pagar, melihat ke selatan di mana Ye Chen berada, ekspresinya sedikit malu, dan ada warna kompleks berkedip di mata yang indah seperti air. Di mata kabur, memikirkan Qin Yu. Yuer. Segera, suara lembut terdengar di belakangnya. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah piton, orang ini adalah Wu Tian Xuanzhen. Ayah. Ketika Wu Tian Xuanzhen datang, Wu Tian Xiyue buru-buru bangkit. Memikirkan dia lagi. Kata-kata Wu Tian Xuanzhen masih ringan, tetapi dia menghela nafas lebih dari sekali. Sebagai seorang ayah, ini adalah ketidakberdayaannya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Yu adalah anaknya, dan putrinya, yang jatuh cinta dengan putranya, ditakdirkan untuk menjadi pernikahan yang mustahil. Ye Chen adalah adik laki-lakiku. Wu Tian Xiyue tersenyum lembut, senyumnya agak dibuat-buat, dan bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke selatan. Wu Tian Xuanzhen menghela nafas lagi, dan beberapa hanya menghela nafas untuk kebaikan. Di pagi hari, Chu Selatan, setelah beberapa badai besar, jarang menemui ketenangan singkat. Legenda tentang Qin Yu sang pembunuh dewa masih berlangsung. Semua tentang Ye Chen menyebar. Perbuatannya telah digunakan sebagai pembicaraan setelah minum teh dan makan malam. Berulang kali, Ye Chen telah menyebabkan terlalu banyak cemoohan dan kegembiraan. Boom, boom, gemuruh. Tentu saja, keheningan yang langka dipecahkan oleh raungan. Melihatnya dari kejauhan, kita melihat runtuhnya 2 gunung yang menjulang tinggi, yang telah menarik perhatian terlalu banyak orang. Apa yang terjadi? Disinilah para kultivator berkumpul. Gerakan besar seperti itu menyebabkan banyak praktisi muncul dari kota kuno. Seseorang melihat ke pegunungan. Melihat posturnya, kekuatannya tidak lemah. Ngomong-ngomong, menurutku itu tidak aneh. Seseorang mengangkat bahu, ini semuanya adalah hal-hal kecil, dan ada pemandangan yang lebih nyata. Ini seperti menyenangkan. Boom, boom, gemuruh. Dalam diskusi tersebut, sosok berdarah dikeluarkan dari pegunungan, tubuhnya malu dan tubuhnya terluka tak terhitung banyaknya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Pang Tong. Ketika melihat orang itu, terlalu banyak orang yang tercengang. Banyak orang telah melihat Pang Tong, penguasa cabang ketiga sekte Zhengyang. Bagaimana ini? Melihat Pang Tong yang memalukan,
Terlalu banyak orang terjebak di sana, tapi itu adalah salah satu pemimpin dari 9 cabang di Sekte Zhengyang. Pang Tong yang berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang sebenarnya diburu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada pria yang mengejar Pang Tong. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu, dengan keagungan yang luar biasa dan roh pembunuh. Leluhur King Yun. Untuk melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu, terlalu banyak orang yang tercengang. Meskipun leluhur King Yun tidak sering muncul, tetapi banyak orang telah melihatnya, tetapi itu adalah gempa bumi yang terkenal. Pria kuat Nancu. Ini, bagaimana situasinya? Leluhur King Yun mengejar Pang Tong. Seseorang berkata tiba-tiba. Apakah ini aneh? Seseorang merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Pada hari-hari sebelumnya, 9 aula cabang Sekte King Yun dipukul keras oleh pasukan Heng Yue dan Zheng Yang. Leluhur King Yun mengejar Pang Tong begitu saja. Itu benar. Seseorang menyentuh dagunya. Leluhur King Yun sedang membalas perlakuan Sekte Zheng Yang. Boom! Dalam diskusi, raungan terdengar lagi, dan Pang Tong dijungkirbalikkan oleh pria berjubah hitam beberapa ratus kaki, dan bumi dihancurkan dari lubang yang dalam. King Yun, apakah kamu berani membunuhku? Segera, raungan histeris Pang Tong terdengar di langit. Kenapa aku tidak berani? Leluhur King Yun mendengus dan menutupi tangannya dengan telapak tangannya, menekan Pang Tong. Bunuh! Pang Tong yang marah meraung dan mengguncang langit, bergegas ke langit, membelah segel leluhur King Yun dengan satu pukulan. Pertempuran segera dimulai, dan suara menderu bergetar. Karena gerakannya begitu hebat sehingga semua kultivator di kota kuno berlari keluar untuk menonton pertunjukan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Pang Tong sama sekali bukan Pang Tong, dan leluhur King Yun sama sekali bukan leluhur King Yun. Lantas siapa sajakah mereka? Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah perlakuan Ye Chen. Ye Chen berubah menjadi leluhur King Yun dan tubuh Tao-nya berubah menjadi Pang Tong. Pertempuran berdarah mengejar dan membunuh ini adalah drama yang disutradarai oleh Ye Chen. Tujuannya sederhana, melakukan drama ini untuk memprovokasi kontradiksi antara Sekte Zhengyang dan Sekte King Yun dan mengalihkan perhatian mereka. Boom! Boom! Gemuruh! Pertempuran masih berlangsung, dan momentum yang luar biasa besar telah menarik lebih banyak orang. Leluhur King Yun memburu pemimpin aula cabang G ketiga Sekte Zhengyang. Berita di sini, seperti sayap, dengan cepat menyebar keluar, itulah efek yang diinginkan Ye Chen. Brengsek! Di aula besar Sekte Zhengyang, lebih dari selusin sosok telah terbang satu demi satu, masing-masing bergegas. Tadi malam, berita yang Sekte Zhengyang terima adalah bahwa Sekte King Yun dan keluarga Sangguan bekerja sama menghabisi pasukan Sekte Zhengyang, sehingga pasukan besar yang dikirim untuk menghancurkan keluarga Sangguan tidak memiliki berita sampai sekarang. Sekarang mereka tahu bahwa Pang Tong diburu oleh leluhur King Yun. Di aula Sekte Heng Yue, hanya hal memalukan seperti ini yang bisa dilakukan Ye Chen. Para tetua menghela nafas. Apakah memprovokasi secara terang-terangan? Selain itu, Dao Xuan benar-benar mengerang. Sekte Zhengyang tidak akan mempercayainya. Tidak masalah apakah percaya atau tidak. Zhong Jiang tersenyum. Keluhan tiga sekte memiliki sejarah panjang. Bahkan jika tidak ada provokasi yang dilakukan Ye Chen, Sekte Zhengyang dan Sekte King Yun akan mulai bertarung lagi cepat atau lambat. Bahkan jika Sekte Zhengyang dapat melihat memprovokasi yang dilakukan Ye Chen diketahui, yang merupakan alasan bagus untuk mengirim pasukan. Di aula utama Sekte King Yun,
Apakah kamu yakin orang itu menggunakan wajahku? Leluhur King Yun memandang sesepuh di bawah sejenak. Itu benar, orang itu memakai identitas Anda. Siapa yang membuat drama ini? Leluhur King Yun mendengus, jelas ini strategi memprovokasi. Aku sangat suka gaya tindakan Yin Ziping. Sulit untuk mengatakannya bahwa itu Yin Ziping. Gong Sun Zi mengerang, karena Yin Ziping ditangkap oleh Ye Chen. Siapa yang melakukan triknya? Kamu bisa tahu sekilas bahwa itu adalah perbuatan Ye Chen. Leluhur King Yun dengan cemberut berjalan keluar dari aula utama.